Banyak juga ya dulu politisi itu yang sentimen terhadap artis gitu ya. Tapi faktanya Bisa kalau bekerja kampanye ya? butuh artis kan gitu. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang baik untuk kami, tolong berikan kelancaran. Tapi kalau tidak baik, tolong jauhkan kami dari politik dengan cara yang baik pula begitu. Jadi kalau aku menentang ya menentang agama kan gitu. Tapi aku bukan perempuan yang mau melakukan poligami gitu. Jadi ya kalau ada yang berniat poligami, mangga, tapi aku tidak. Karena nanti kalau dia ledekin lagi, dianya nggak percaya sama aku. Tapi nyaman banget ya. Hai, Waduh. Siapa ini? Ibu Bupati ya salah. Kenalin, Sonya Dama. Ikut pulang ya nanti ya. Iya, yuk. Pantesan, anteng. Kenapa tuh? Awet. Awet apa nih? Awet seneng ngeliatnya gitu. Amin. Waduh. Amin. Ikut happy gitu. Sehidup ngeliatnya. semati Amin. doanya Oh ya. iya Amin. gitu loh. Naik motor bareng, motor Iya. gede, motor laki lagi ya, bukan motor yang lari panjat tebing. Naik trail juga. Gimana gak demen dia gitu loh. Jadi kita kan harus bisa mendampingi di segala situasi. Iya. Jadi istri bupati insya Allah Insya bisa. Allah. Jadi istri entertainment insya Allah bisa. Oh iyalah, jam terbangnya tinggi dulu. Jadi kalau karaoke bawa istri sendiri Oh, gitu. Iya. repot dia ya. Mulai dari istri sampai jadi LC gitu. Keren banget dia, pinter nyarinya emang bener ya. Iya dong. Tapi maju lagi, ya di masa tenggang nih, supportnya gimana, Sonya? Support. Jadi kita tuh memang selalu terbiasa untuk komunikasi. Jadi aku juga selalu bilang ada apa-apa harus selalu ngobrol karena aku itu akan selalu ada di posisi netral yang tidak mencari kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Kalau istri kan pasti harus begitu. Beda dengan mungkin rekan-rekan politik, beda dengan teman-teman di luar sana gitu. Jadi karena apapun itu selalu diceritakan, jadi aku memang mengikuti sekali prosesnya. Jadi apapun yang hari ini diambil itu sudah merupakan keputusan bersama. Jadi insya Allah akan selalu disupport, selalu didampingi dan selalu didoakan. Kamu lihat nggak tatapan mata dia ke kamu atau kamu ngomong? Gimana? Lihat dong tadi Ulangin tadi dong. waktu kamu ngomong, Tapi menyenangkan loh lihat sahabat saling ini ya, kalian saling melengkapi kan gitu loh. Malah akhirnya ketergantungan gitu. Gak apa-apa lah ya. Iya dulu saya biasa menjalani aktivitas itu sendiri biar dia di rumah dengan anak-anak kan gitu. Tapi beberapa kali kita sering sampai memang ngerasa kalau nggak ada Sonya tuh kayak kurang gitu karena bisa menjadi teman curhat sekaligus juga asisten pribadi juga. Saya suapin ini sambil zoom suapin ini semuanya ya. ini. Dan Jadi dia juga kayak ketergantungan akrab loh gitu. sama semua kan? Iya. Kan gitu loh. Lebih banyak jabatan dia daripada saya. Ada 9 ya. Prestasi Ibu dan rupa-rupa, ada keberhasilan. rupa-rupa. Jadi dia harus Sampai banyak panjat organisasinya. tebing juga ada. Iya benar. Aduh, coba tangannya dulu. Kamu, Masih lembut kok. Karena kan pakai itu, pakai sini buat ini kan. Anyway, Iya. Budget politik. Tadi ya, Uncle nanya kan gitu loh. Kan istri yang megang kendali keuangan biasanya. Gimana nih? Coba, Bun. Bun. Dikit ya. Jadi Ntar, Beb, jangan gitu dong, Beb. Dia nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, dia dewasa sekali kok. Ya, terus, Enggak, saya udah bilang, enggak dia manggil aku bebek kok. Kalau enggak bebong. Ya. terus, no komen sebelum kita ke Bebeb ya. suka nggak berani komen deh. Nanti aja. Budget politik, istri kan bisa kendali segi financial biasanya ya. Iya, jadi dulu itu sebelum masuk Bandung Barat ya 2017 itu saya sudah menyampaikan. Jadi itu adalah pertama kali aku mendampingi beliau di politik. Dan ternyata budget politiknya itu luar biasa gitu maksudnya. Oh ternyata bikin spanduk, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Banyak ya, sementara maksudnya kalau dipikir-pikir kita nih anak-anak masih kecil gitu. Jadi waktu itu aku sampaikan di Bandung Barat ini terakhir aja ya, maksudnya
dengan segala dinamika yang terjadi, Bandung Barat 2018 waktu itu adalah terakhir untuk dia politik. Kalau gagal kita sudah aja kita tidak usah di politik lagi begitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah menjawab doaku dengan memberikan amanah beliau di situ. Karena waktu itu berdoanya adalah, ya Allah kalau memang ini jalan yang baik untuk kami, tolong berikan kelancaran. Tapi kalau tidak baik, tolong jauhkan kami dari politik dengan cara yang baik pula begitu. Alhamdulillah ternyata Allah menjawab doanya dengan kita diberikan jabatan di politik ini dengan cara yang baik Dan begitu. kos yang murah. Dan kos yang murah pada saat itu. Ada murah loh. Tapi 15 titik per hari kalau saya Iya. hitung lebih dari. Jadi memang itu sudah komitmen ketika memang kita tidak punya materi yang lebih, ya pada akhirnya kita harus memberikan tenaga yang lebih begitu. Memaksimalkan yang ada ya. Betul, memaksimalkan yang ada. Nah, tapi kan tadi dia Hengki bilang nih, udah bilang minta izin dulu sama istri tercinta. Kalau yang kali ini, ya, ini the last day kalau memang nggak di politik lagi. The same kan yang dia ngomong di tahun 2018. Malah dia menyemangati loh kali ini. Oh dia kenapa? Iya, menyemangati untuk ayo sayang, masih banyak yang harus Kenapa? Lihat apa di dituntaskan. dalam Hengki ini? Karena begitu sayangnya orang Bandung Barat pada dia kah, berkalian kah, atau gimana? Apa sebetulnya? Gitu. Apa ya, banyak sekali, jadi beliau ini tidak pernah kehabisan ide gitu. Jadi kadang-kadang kayak, udah sayang istirahat dulu, maksudnya cukup untuk mendesain sesuatu, cukup untuk mendesain sebuah kabupaten ini dalam waktu tertentu gitu. Jadi kadang-kadang nggak inget waktu, dan aku melihat ambisi yang baik ya, ambisi yang baik dari seorang Kang Hengki ini untuk bisa melanjutkan perjuangannya gitu. Jadi niatnya itu bukan hanya untuk jabatan, bukan hanya untuk menjadi seorang bupati, tapi memang banyak karya-karya yang ingin beliau lanjutkan gitu. Karena masih banyak nih PR-PR, terutama terkait dengan jalan, terutama kesehatan. Karena kebetulan aku juga di Ketua Jabar Bergerak, organisasi sosial yang memang membidangi terkait dengan kesehatan masyarakat, bawa ke rumah sakit, BPJS, dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan kita menjadi seorang pemimpin di suatu daerah, itu mempermudah kita untuk bisa membantu masyarakat lebih luas lagi. Intinya seperti itu sih. Kontrol istri terhadap suami, pekerjaan suami itu gimana ya? Soalnya we are talking about politik kan luar biasa. Iya. Godaannya yang terjadi, yang depan mata, Betul. ya, corruption and everything tuh banyak sekali. Kita nggak name siapa, nggak sebut siapa ya, tapi itu kan banyak dan di politik emang ada. Nah, peran kamu di sini deh ya, kontrol sebagai istri terhadap profesi suami gimana? That's why aku selalu mendampingi. Jadi hal-hal terkecil pun sepertinya aku mendengar walaupun tidak selalu diceritakan gitu. Jadi dengan kita hanya melihat, dengan kita hanya mendampingi, tidak perlu selalu diceritakan, tapi itu akan menjadi selalu warning untuk aku untuk nanti di kemudian hari atau di suatu waktu mengingatkan. Karena beliau ini nggak bisa kalau aku Head to head langsung ya? harus memberitahukan atau ngajarin bahasanya, atau seperti menasehati atau controlling gitu ya, secara langsung tuh nggak bisa. Tapi dia tenang banget sekarang compare tuh aku kenal zaman dulu kala ya. Kamu pinter loh, bisa loh kontrolin dengan baik. Iya, gitu. dia tuh nggak bisa kayak langsung, Jaga sayang ini kamu gitu. tuh nggak boleh gini-gini, itu nggak bisa, langsung dia nggak berontak. bisa, pasti akan berontak karena beliau tuh keras juga. Jadi memang ada waktu di mana oh ini bisa masuk nih gue untuk ngasih tahu dia terkait dengan hal ini. Oh ini bisa masuk nih, karena kalau misalnya langsung gitu, yang ada kita pasti akan bentrok. Jadi ketenangan dia itu membawa karakter saya juga agak mulai emosinya, meluap-luapnya mulai agak juga turun gitu. Alhamdulillah selama 9 tahun pernikahan ya, tidak pernah ada pertengkaran yang hebat gitu ya, yang kenceng banget nggak pernah gitu. Jadi ketika saya emosi dia menenangkan gitu, malah kebanyakan mengalah gitu, sehingga suasana rumah tangga itu alhamdulillah selama 9 tahun ini adem-adem aja gitu. Kelihatan kok, muka tuh cerminan jiwa. Kelihatan banget gitu. Nentremin nih Ki. Iya, kok. iya. Kita kalau wah pengen gitu ribut sama orang didenangin, wah kita di jalan pengen ribut sama orang didenangin segala macem. Aku karakternya damai, aku tidak suka keributan. Gak mau cari musuh. Nggak suka Kelihatan gitu, kok, nggak suka kelihatan konflik. di roman kamu tuh Karena ketika kelihatan. kita ngerasa dikhianati ya, disakitin sama orang, bahkan orang yang sudah pernah kita
kita perjuangkan gitu, dia udahlah sabar, udah jangan biarin jangan aja. terlalu ekspektasinya jangan terlalu Kan berlebihan. transfer pahala. Iya, karena aku percaya apapun yang kita lakukan itu akan kembali lagi pada diri kita. Jadi kalau orang jahat sama kita biarin aja, kejahatan itu akan kembali lagi. bukan kita yang Jangan dari jahat. kita yang menjahati gitu. Dia nggak masalah kok semuanya, kecuali satu yang nggak mau komen tentang bebek itu. Tapi honestly ya, ini Angga juga senang lihatnya hubungan tetap baik. Bahkan kalian juga deket, sampai dia bingung gitu kan. Kunaon, kumaha, ini bisa gini gitu kan, nah gitu gimana ini gitu loh. Gimana soalnya? Ya seneng lah gitu, walaupun nggak expect ya dulu, karena beda kita nih jauh banget Uncle. Kita nih beda 12 tahun dan pada saat beliau sudah dalam masa kejayaannya, aku masih SD. Jadi gini, bingungnya saya sama Sonya ini. Tua dong ya. Iya tuh tua. Jadi Bingungnya saya sama Sonya ini, saya bicara apapun ya, bicara mantan, bicara ini, nggak ada reaksi marah gitu. Nah, ketika sama Kristi misalnya, karena memang ada anak ya, bintang ya, kemudian Kristinya juga ingin curhat segala macem, dia juga ekspresinya biasa aja. Tapi saya takut gitu, kira-kira bete nggak ya, ini bete nggak. Jadi malah saya kebingungan sendiri. Bahkan pernah gitu ya. Bisa dibaca ekspresinya Iya, kan. misalnya ngumpul sama temen laki-laki gitu ya. Kita ngebahas soal ABC poligami segala macam, dia mah santai aja gitu. Gak pernah menunjukkan ekspresi yang gini, cuman memberikan kata-kata yang begini begini. Iya gini. Sehingga Udah, itu udah artinya kadang-kadang kita serba salah jelas sendiri, banget gitu kita loh. serba salah Iya. sendiri gitu kan. karena kembali lagi kan karakter beliau ini nggak bisa kita marah terus kita jadi marah gitu. Terus kalau saya marah akan jadi konflik yang lebih besar lagi gitu. Jadi kita harus bisa akhirnya memahami, oh iya karakter dia begini. Ya nggak apa-apa, akhirnya kita sabar dulu. Kapan-kapan nih situasinya pas kita tembak. Balas dendam ya. Baru ya. Balas dendam Sebenarnya ya. bukan balas dendam, tapi kan melihat momen di mana percakapan itu bisa The jadi perfect lebih moment buat ngutarain apa yang bisa diajak ngobrol. Tapi terasa banget Angkal. Dari dulu ya pengalaman saya hari ini Kayak tuh lu tuh dulu otak agak, itu bener-bener hari ini fresh banget, pendek tenang ya. banget dulu. subuh pendek bener. Subuh pendek kan, ini lebih tenang. Gak pernah tuh di rumah hari ini berantem yang kenceng itu gak pernah. Gak penting juga kali umur segini ya, maksud gua. Iya. Dengan apa yang you have been through 9 years gitu maksud aku. Tapi gitu. ternyata masih ada loh, teman-teman kita masih ada loh. Ya, itu tadi nggak bisa tarik ulur kali, itu yang paling penting. Ya kan, pendapat kamu soal poligami tadi dia bilang apa? Enggak, itu bukan saya punya niat ya, kita ceritain orang Ya, gitu ya, ya. ya. Kenapa Bapak kok klarifikasi? Kenapa Bapak yang klarifikasi? Langsung dong ya, pengen tahu aja gitu. Enggak, ntar takutnya opininya jadi seolah Enggak. Mungkin punya niat poligami Kita kan gitu. nggak menggiring opini publik, kita bukan memberitakan sesuatu yang nggak benar. Ini pendapat Iya. sebagai wanita aja. Pendapat aku sebagai wanita, aku tidak melarang dan tidak mencekam Tuh, poligami. tidak melarang. Gimana kita Karena memang bingung kan? ada dalam agama itu kan memang ada dan diperbolehkan gitu. Jadi kalau aku menentang ya menentang agama kan gitu. Tapi aku bukan perempuan yang mau melakukan poligami gitu. Jadi ya kalau ada yang berniat poligami, mangga, tapi aku tidak. Karena aku lahir besar sebagai wanita yang mungkin bisa dibilang terlalu mandiri begitu ya. Tapi argumennya dia bagus ketika membahas poligami pas nongkrong gitu ya. Terus kurangnya aku apa? Kamu mau sehari 3 kali? 3 ronde seminggu Which is tiap good, hari? which is good. Itu kan Apapun. friendly speak open ya. Jadi selama aku bisa memenuhi segala macam. Apalagi yang apa dicari. mesti kamu buat cari. apa ke lain Oh iya, tempat kita lain, bikin. gitu, Iya. dan orang lain. Iya, Buat betul. apa gitu, kecuali misalnya mungkin aku ada kekurangan gak bisa punya anak kah atau apakah Tuh, banget gitu. dong, anak-anak dengerin lu ya, teman-teman dengerin tadi ngomong gitu. Oh, aku selalu berdebat. Bukan sama dia tapi sama teman-teman. Oh gitu. Jadi kayak sama laki-laki kan maksudnya kadang-kadang sih itu bukan sesuatu hal yang serius ya. Karena dunia Enggak, dunia karena banyak, gini. dunia laki semua yang kamu Dan percaya gini, dong. dan teman-teman saya itu misalnya 5 orang gitu. Mungkin 3 atau 4-nya poligami. Oke. Sehingga dia yang malah kemudian enak, berdebat. Ada teman buat diskusi kan ya, buat apa sih sebenarnya yang membuat Iya, kayak tanpa apa bermaksud ngejudge gitu. kan, gitu kan, Tapi ya. ternyata kan memang pasti ada sebab akibat gitu. Entah memang dia ilmunya sudah tinggi sekali atau mungkin ada sesuatu hal dalam rumah tangganya gitu. Dan tapi rata-rata yang berpoligami itu tidak jujur satu sama lain. Itu kan akan menjadi suatu hal yang akan
tercium di kemudian hari dan akan bom menjadi itu, bom kecil itu. waktu. Terus dia menyampaikan ke teman saya, hati-hati kalau yang sembunyi-sembunyi nanti bisa stroke loh. Ada beneran juga. Iya loh. Karena kan stres. Karena kucing-kucingan kan stres masih gitu. disimpan tuh. Disimpan. Lebih enak kan nggak nyimpen apa-apa ya. Iya. Tenang-tenang apa adanya gitu. Jadi aku pernah menyampaikan makanya kalau kamu ada berniat untuk menikah lagi dengan siapapun itu, aku mundur. Aku bawa anak-anak Tapi mundur. kecuali yang tadi nenek-nenek itu Yang udah gak punya gigi gitu ya. Enggak Tetap lah. aja. Tadi berapa kali itu benar? Mau berapa kali emangnya? Iya nih. Berapa kali sih gitu loh. cukup Kalau dilihat satu. dari The mesranya one and kita only. tahu lah ya. The one and only. Oke, dia suka masakan? Kenapa? Siapa yang suka masak? Kamu suka masak kan? Dia dong. Oh iya, kamu suka masak. Aku. Peran dia sebagai bapak nggak berusaha untuk belajar masak menyenangkan istri dengan cara itu nggak? Kayaknya Kenapa nggak dia usah deh, soalnya pernah masak. Gak ada yang mau makan. suka? Apa yang dia masak waktu itu? Jadi dia itu pernah pengen banget mungkin makanan waktu kecil. Oke. Sayur asem empal. Simpel Jadi ya padahal. simpel tapi beliau mau masak sendiri. Oke, oke. Jadi sayur asemnya itu dari kuah daging katanya. Aku sebagai orang yang Udah, bingung hidup ya. di Jakarta belum pernah nemu sayur asem pakai kuah daging gitu. Jadi menurut aku tuh aneh. Kayak apa akhirnya dia mau masak sendiri. Akhirnya dia pun tidak mau makan sendiri. makan masakannya sendiri. Makan. Iya. Enggak, ternyata bedanya adalah kuahnya itu di apa kemarin? Biasanya gini, Uncle. Saya tuh masak kalau makanan Jawa ibu. Timur. Ya, masak rumah lah. Jadi daging direbus, kaldunya itu langsung dikasih bawang putih, tomat, asem, kacang Kacang panjang panjang. tanpa pakai melinjo gitu ya. Udah itu aja, terus empal sama sambal terasi. Jadi memang air yang dipakai untuk ngerebus daging itu jangan ditambahin atau apa segala macam. Tapi kemarin karena mungkin dagingnya di presto atau apa, Presto. sehingga kaldunya Kaldunya kurang kurang. berasa gitu. Terus saya masak sendiri, ini ternyata kok kurang gitu. Ternyata di presto tadi ya. Ya sebenarnya numpuk, iya biar dagingnya. cepat. Emang kadang-kadang kita kangen sama masakan ibu. Iya, akhirnya aku Kalau tipe kayak dia masakin. mah ntar lagi dia masak. Tuh. Udah kan kemarin udah, udah. gini masakin. Oh, udah ini mah kamu tinggal limit. Semua ada kalau aku lihat ya. Gitu kan kita belum ketemu nih hari ini nih. Kita gitu. bisa inilah menyesuaikan. Walaupun zaman sebelum menikah tuh aku nggak pernah masuk dapur. Jadi nggak pernah masak Mungkin sebelumnya. kamu mau masuk dapur. Tapi sekarang jago banget, enak. Kenapa? Karena Tanggung dia suka jawab. makan. Enggak, ya tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu aja gitu kan. Kalau dulu memang mengandalkan asisten rumah tangga untuk masak. Asisten rumah tangga kita yang biasa masak itu waktu itu sudah tidak bekerja lagi sama kita. Akhirnya kayak kasihan banget nih keluarga gue nggak ada yang masakin, nggak ada yang makan gitu. Anak-anak terutama kan. Kalau bapaknya kan sering keluar apa segala macam. Akhirnya kita mulailah belajar lewat YouTube, lewat buku dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang ya oke lah, oke gak? Oke lah udah bisa masakin dan hasil asam. Oke banget. Masak bisa lah. Gimana? Yang satu udah mulai belajar osis-osisan ya. Yes. Emang nggak buah tuh nggak kemana-mana gitu jatuhnya. Dan Alhamdulillah. bapaknya begitu ya otomatis dia juga mau kan. Bintang tuh dekat banget sama dia daripada sama saya. Curhatnya juga sama dia paling banyak. Soalnya bapaknya Dia rese suka dengan kalau curhat. ini, dia ceritain ke bundanya. Kalau ke saya kan cie saya gituin, Iya, jadi dia nggak mau. diledekin terus. Jadi dia nggak mau cerita Curhat sekarang. apa yang paling seru? Ya mulai jatuh cinta ya anak-anak segitu. Iya. Dulu sih kelas 1 SMP mulai tuh. Bun, aku suka sama seseorang. Boleh gak? Ya boleh dong. Perempuan kan? Langsung ya. Udah Iya. langsung. Kan itu Era sekarang harus. kita nggak pernah tahu Iya kan? benar. Kita kan harus memperjelas Iya, dulu iya, perempuan iya, iya. kan. Iyalah katanya gitu. Ya boleh. Yang penting sebatas memang kalian suka-sukaan aja nggak apa-apa. Tapi harus juga ada apa ya semacam batasan lah gitu. Jadi tidak memperbolehkan untuk pacaran pergi berduaan gitu. Kita sih belum sih. Di SMA ini Di SMA ini juga belum sih rata-rata dia udah ganti kalau cewek lagi belum dia? Udah kali ya? Udah. Ya, anak-anak kan ya. udah. Yang penting itu, yang penting anaknya mau cerita. Karena kan ketika dia nggak mau cerita itu kita akan jadi, duh bergaulnya sama siapa, pacarannya Lebih baik dia cerita gimana. ke kita daripada ke orang lain kan? Iya benar. Dan ceritanya ke bundanya bukan ke saya juga pengen tahu kadang-kadang. Itu yang "Bun, selalu gini, aku terus sampaikan. Saya tanya Anak ke laki mungkin deket ke ibu kali. Ya, saya tanya ke Bunda, Bun gini. Dia nggak mau ceritain, dia ngejaga banget rahasia itu. Amanah. Karena nanti kalau dia ledekin lagi, dianya nggak percaya sama aku. Gitu. Jadi ya udah. Bahasa cinta kalian apa sih? Love language kalian? Apa hayo? Ayo. Ki. Kamu apa Ayo. kemarin? Apa ya? Ayo. Kalau Bapak ini words of affirmation. Apa itu?
jelasin dong buat viewers kita. Affirmation kan penting itu. Ya dia menyampaikan kamu tuh begini-begini, terus ya apa itu kamu? Enggak, jadi kan memang hari ini mungkin kalau beliau ini mungkin tidak begitu memperdulikan terkait dengan hal itu. Tapi aku suka terkait dengan psikologis itu aku suka. Jadi kemarin sempat menjelaskan, sayang kita tuh harus saling tahu love language-nya seperti apa supaya tangki cinta tadi itu bisa sama-sama terisi. Kalau Bapak ini kan words of affirmation. Jadi kata-kata yang baik itu Bapak akan lebih mudah terisi tangki cintanya ketika aku berbahasa yang baik, ketika dipuji, ketika saya ganteng banget hari ini, kamu tadi keren banget. Nah itu tuh gampang terpuji gitu. Tapi kalau aku act of service, jadi memang lihat bukti, lihat fakta ya. Iya, kayak sebenarnya agak-agak nggak matching, kayak gue nggak percaya kata-kata lu. Buktiin aja Buktiin gitu. dulu, ada bukti gue Nah percaya. kalau aku kan memang lebih membuktikan ya, kalau misalnya gue cinta ya I will do it, kayak misalnya Kentel. kita akan lakuin apapun gitu. Gitu sih. Tapi itulah karena beda makanya. Akhirnya kita tapi akhirnya memang itu saling dipelajari. Kalau dulu kan mungkin aku lebih kayak ceplas-ceplos, lebih kayak Dan ada niat gampang mau bercanda. mempelajari. Mau mempelajari. Saling mempelajari, itu dia kuncinya sih ya. Mungkin itu ya. Yes. Karena kalau nggak ada keinginan kan juga sama aja. Betul. Stubborn itu dua-duanya. Iya kan 9 years itu kali belajarnya situ juga kali ya. Yang belum didapatkan apa sih dari kalian berdua? Cita-cita yang belum jadi kenyataan lah. Apa ya Bun? Ngeliat anak-anak sukses kali ya. Pastilah ya semua Ya. orang gitu. Pengen mereka jadi apa? Ki? Kita nggak pernah ini sih, nggak pernah harus begini-begini. Kita selalu diskusikan. Bintang sekarang sudah SMA, kemudian nak kamu persiapan untuk kuliah, kamu lebih passionnya kemana? Apakah ke bisnis, kemudian ke arsitek segala macam. Kemarin baru kita bicara ya di mobil sambil kita quality time kemarin. Kayaknya Bintang lebih pengen ke arsitek. Oke, kita dukung. Nggak harus jadi artis, nggak harus jadi politisi. Sakila pun juga begitu, banyak bakatnya, dia nyanyi, kemudian besok berganti panahan, besok berganti sepatu roda. anak-anak, Kita support semuanya. Kita kecil apa? Mau jadi dokter, mau jadi apa? Iya, Besok berubah lagi, berubah lagi. Tergantung. Ini berubah. Kalau saya dulu, kami lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Sehingga dulu mau beli Tamiya aja repot banget gitu. Mau ini enggak nih, ini alasannya begini. Bahkan ketika saya ke Jakarta, merantau dari Kota Blitar ke Jakarta, sudah daftar kuliah, kemudian mau bayar nih, telepon ayah kan, oh mahal, kok mahal ya gitu. Itu udah kode tuh. Kalau kita udah mendengar ibu atau bapak ngomong itu begitu artinya tidak sanggup. Akhirnya saya ke Jakarta sebelum kuliah tuh jualan kaos, jadi caddy, pernah jadi sopir segala macam. Di Jakarta saya jalanin itu. Jadi kalau dulu sama sekarang ya beda gitu. Kalau dulu kita keterbatasan, kalau sekarang ya kita untuk anak kita mau apa aja boleh gitu. Ki, yang penting positif. Ya betul ya. Di politik begitu banyak yang bisa terjadi. Ya kita nggak pernah tahu. Hari ini gini, tiba-tiba berubah. Udah mendekati harinya, tiba-tiba berubah lagi. Nah ada komen tentang hal ini yang di politik ini? Ya sama juga dengan hidup ya. Kalau politik itu, kalau hidup misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Oleh sebab itu ya kita manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Di politik pun juga demikian. Kita nggak tahu dinamikanya segala macam ya, positive thinking, ikhtiar kita jalankan. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah kita ikhlas saja. Contohnya kayak pileg kemarin. Saya memang belum pernah atau sampai hari ini ya belum ingin melakukan transaksional dalam pemilihan. Pileg kemarin saya kurang beruntung, tipis bedanya, tapi sama sekali saya tidak menggunakan uang untuk ayo pilih saya. Saya ingin orang tuh memilih benar-benar karena ide dan gagasan saya, dan ya saya yakin bahwa semua itu ada takdirnya. Oh berarti memang di pileg bukan takdir saya. Tapi itu tidak mengurangi semangat saya untuk bangkit lagi, ikut kontestasi lagi. Nah hari ini di Pilkada 2024 saya ikut lagi, kemudian nanti juga pola kampanye akan sama. Ketemu orang, menyampaikan program, ide dan gagasan. Tidak atau belum berpikir untuk melakukan money politik. Meskipun ya tadi saya bilang di awal, politik 2024 kemarin brutal banget, cost-nya gede banget. Saya dengar teman-teman artis yang berhasil jadi caleg, ternyata segini. Tapi kan ada yang biayain. Ya ada, tapi kalau saya memang kemarin kan enggak gitu.
tentang ketua partai yang mundurkan diri? Ada komennya nggak? Kita nggak nyebut nama partainya ya. Ya, realita politiknya seperti itu, kita nggak tahu ya di internetnya seperti apa. Ya, menurut saya itu mungkin hal yang wajar juga. Ya saya nggak tahu, nggak berani komen banyak-banyak karena itu internal partai masing-masing. Termasuk ketika partai misalnya mengusung artis yang sebelumnya belum di politik, nah itu kan dapurnya partai sendiri gitu. Kita nggak tahu mengusulkan itu dasarnya apa. Ya, itulah politik lah. Ya, itulah Ini kan politik. Ya. Iya. Ya kan? Setuju kan Sonya? Setuju. Makanya aku belum mau masuk politik. Aku juga belum, udah berkali-kali tawarin, belum sampai sekarang. Kemarin sempat ditawarin partai juga ikut pileg segala macam di DPRD atau provinsi, dia tetap dampingin kamu Aku aja. dampingin aja. Gitu. Makanya aku bilang, sebenarnya dia kemarin nyuruh juga. Udah kamu nyalon aja dulu apa segala macam. Terus kalau aku nyalon, kamu yang ngurusin siapa? Nah, anak-anak juga repot. Anak-anak juga repot gitu. Jadi aku Nyuruhnya pikir, sekali lagi ya bukan karena jabatan itu, tapi saya melihat selama 5 tahun ini dia passionnya juga saya lihat oke nih, maksudnya sangat serius di organisasinya gitu. Nggak cuma Jadi sekedar pengen masuk, nggak ada apa-apa ya. pengen lebih luas lagi. Ya udah kamu ikut caleg aja kan juga bisa berbuat lebih banyak lagi. Bahkan bisa dari sekarang untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, itu jawabannya begitu. Iya. Bermanfaat kan nggak harus masuk ke politik sayang. Gini. Oh ya udah. Nggak memaksakan juga. ya kan Ya Beb? kan Beb. Oke, thank you banget ya. Udah nerima kita. Thank you Alvin. Uncle. Aduh, sama-sama. Thank Ada you. dua orang yang penuh dengan sesuatu yang positif dalam hidupnya. Amin. Dan Terima membuat kasih. kita senang dengan tatapan cheerful keduanya. Ya, jangan lupa nonton Alvin in Love, like, subscribe, and share. Thank you Ayan lovers. Bye. Thank you. Thank you. Uncle. Thank you. Thank Jangan you, lupa Uncle. like, comment.